Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tiba di hari ke-22 bulan Ramadan. Semoga kita mampu meraih makna-makna ma'rifat di bulan Ramadan ini. Saya akan melanjutkan pembacaan syair Masnawi masih di kitab pertama. Hari ini saya akan membaca bait 609 sampai 621. Kata Salman Rumi, "Oh Tuhan, jangan pandang kami dan amal kami. Pandanglah kemuliaan dan kemurahan hatimu. Sejak awal kami tak ada, dan kami tak punya permintaan-permintaan. Kemahalembutanmu lah yang mendengarkan rahasia-rahasia kami. Lukisan di hadapan pelukis dan kuas seperti bayi dalam perut ibu, tak berdaya dan bergantung. Seluruh ciptaan di hadapan kuasa ilahi seperti perajut di hadapan jarum yang tak berdaya. Kadang melukis setan, kadang Adam, kadang melukis kebahagiaan, dan kadang penderitaan. Tak ada tangan sehingga tak akan ada yang menghalangi gerakannya. Tak ada ungkapan sehingga tak akan ada perkataan tentang manfaat dan kerugian tentang dirinya. Bacalah tafsir ayat Al-Quran, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Jika melepaskan anak panah, bukan kita yang melepaskan, kita hanya menyangka, padahal Tuhanlah yang memanah. Ini bukan determinis, inilah makna makom Jabariyah, keagungan dan kuasa ilahi. Mengingatkan makna Jabariyah untuk menunjukkan rintihan. Rintihan adalah dalil ketakberdayaan kami. Rasa malu adalah dalil ikhtiar dan kehendak kami. Jika tak ada perbuatan kehendak bebas, lalu rasa malu ini apa? Dan untuk apa semua makna kepilauan, rasa malu dan rasa bersalah? Mengapa seorang guru mesti mewanti-wanti murid-muridnya? Mengapa pikiran berpindah dari satu rancangan menuju rancangan yang lain? Sekiranya kau berkata, sebenarnya orang itu lalai dari determinis, seperti rembulan ilahi yang tertutupi di balik awan. Jadi kalau kita nyimak syair-syairnya lebih banyak bercerita tentang determinisme ya. Atau tentang juga terkait dengan free will. Nah, pada bait syair ini kita akan melihat bagaimana seperti yang sering kita jelaskan gaya Maulana Rumi dalam menjelaskan sesuatu ya. Misalnya di sini Maulana Rumi memulai, "Oh Tuhan, jangan pandang kami dan amal kami. Pandanglah kemuliaan dan kemurahan hatimu." Nah ini suatu seperti munajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang kita di hadapan ilahi sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Jadi kita sama sekali tidak punya sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Maulana Rumi menjelaskan bahwa jangan pandang kami dan amal kami. Ini adalah suatu pengakuan ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun seorang hamba yang lakukan di hadapan ilahi sebenarnya itu tidak punya makna apa-apa. Rahmat Tuhan yang tak terbatas itu adalah sesuatu yang tidak bernilai. Misalnya kalau misalnya dengan ibadah kita atau amal-amal kita seolah ingin membalas rahmat yang Allah tak terbatas, itu tentu ini tidak punya nilai apa-apa. Nah, oleh karena itu di sini Maulana Rumi menjelaskan bahwa janganlah pandang kami dan amal kami, itu pasti nilainya nothing ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, justru bahasanya seperti ini, pandanglah kemuliaan dan kemurahan hatimu. Sekaligus memberikan makna bahwa sebenarnya ketika Tuhan memberikan ganjaran kepada seseorang, sebenarnya ganjaran itu Tuhan tidak melihat amalnya ya. Tetapi ganjaran itu
tidak lebih dari kemuliaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, seperti itu. Makanya kalau dalam hadis jelaskan, ketika Tuhan memberikan sesuatu, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Makanya kata Rumi, jangan pandang kami dan amal kami, pandanglah kemuliaan dan kemurahan hatimu. Dan memang begitulah Allah ketika Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada seorang hamba, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal kami tak ada dan kami tak punya permintaan-permintaan. Kemahalembutanmu lah yang mendengarkan rahasia-rahasia kami. Nah, seperti yang berkali-kali Maulana Rumi jelaskan, bahwa di sini menjelaskan tentang ini ya, kita sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak berdaya, tidak punya apa-apa, nothing, bahkan kami tak punya permintaan. Ini menunjukkan permintaan itu kan berasal dari iradah. Bahkan iradah pun sebenarnya kita tak punya. Kalau ada keinginan, semuanya adalah keinginan ilahi. Makanya ini satu bentuk kesadaran yang lebih ya. Ini bukan kesadaran yang seperti sekarang ini, mungkin kesadaran yang bersifat materi. Tetapi itu tidak lebih dari kesadaran yang melampaui materi, atau kesadaran yang ketika seseorang lagi trans atau mengalami kefanaan. Makanya bahasanya seperti itu, sejak awal kami tak ada dan kami tak punya permintaan-permintaan. Nah, kenapa bahasa ini seperti ini muncul? Karena seseorang sedang mengalami kefanaan. Jadi bahasa ini tidak mungkin muncul kalau seseorang itu sedang tidak mengalami kefanaan. Makanya kemahalembutanmu lah yang mendengarkan rahasia-rahasia kami. Lukisan di hadapan pelukis dan kuas seperti bayi dalam perut ibu, tak berdaya dan bergantung. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, mungkin di sini ada bahasa determinis, sebagaimana nanti memang Maulana Rumi menjelaskan ada dimensi determinis. Tapi lagi-lagi seperti yang sering kami bahas ketika membahas pemikiran Maulana Rumi, ketika membahas syair-syair seperti ini, sebenarnya Maulana Rumi sedang menjelaskan tentang dimensi fana, kefanaan sesuatu. Makanya sehingga para penafsir Rumi menjelaskan ada satu bentuk determinis yang itu bisa diterima, yaitu determinisme cinta. Apa itu determinisme cinta? Adalah ketika seseorang iradah, keinginan dan kehendaknya sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lukisan di hadapan pelukis dan kuas seperti bayi dalam perut ibu, tak berdaya dan bergantung. Seluruh ciptaan di hadapan kuasa ilahi seperti perajut di hadapan jarum yang tak berdaya. Jadi kita seperti jarum yang tak berdaya. Ini mengingatkan saya kepada satu film yang menarik, Wanted, yang juga terkait dengan ini. Takdir itu dialegorikan dengan satu tenunannya. Jarum, ya, siapa yang namanya muncul maka takdirnya akan muncul. Nah, seluruh ciptaan di hadapan kuasa ilahi seperti perajut di hadapan jarum yang tak berdaya. Kadang melukis setan, kadang Adam. Kadang lukisan kebahagiaan, kadang penderitaan. Di bait-bait nanti, kalau tidak salah di kitab 2, Maulana Rumi menjelaskan dengan indah tentang persoalan ini, bahwa khususnya tentang penciptaan setan dan iblis. Di kitab 2 ada tentang kisah ya khusus yang menjelaskan tentang ini. Di situ Maulana Rumi sangat indah menjelaskan tentang persoalan ini. Tak ada tangan sehingga takkan ada yang menghalangi gerakannya. Tak ada ungkapan sehingga takkan ada perkataan tentang manfaat dan kerugian tentang dirinya. Nah, bacalah tafsir ayat Quran. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Nah, ketika sampai di ayat ini, wa ma ramaita iz ramaita walakinallahu rama, bukan engkau yang melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar, walakinallahu rama, tapi Allah melempar. Ini menjelaskan tentang determinisme cinta. Saya selalu membahasakan begitu karena ini terkait dengan
makom Rasulullah ya. Jadi Rasulullah telah menyerahkan iradahnya, kehendaknya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya bahasanya seperti ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teks seperti ini sebenarnya tidak berlaku kepada kita, karena kesadaran kita tidak serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih memiliki ego. Nah, jika melepaskan anak panah, bukan kita yang melepaskan. Kita hanya menyangka, padahal Tuhanlah yang memanah. Nah, ini lagi-lagi bicara konteks kefanaan ya. Dan ini tidak berlaku kepada orang yang punya kesadaran dirinya ya. Seperti itu. Kalau kesadaran materi itu paling kita hanya bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bahwa kekuatan yang kita gunakan itu kekuatan ilahi, tetapi iradah yang bermain itu masih iradah ego kita. Silahkan bisa dilihat tafsir la haula wala quwata illa billah, dan ini sudah kami posting sebelumnya. Nah, ini bukan determinis. Inilah makna makom jabariyahnya, keagungan dan kekuasaan ilahi. Nah, Maulana sendiri menafikan ini bukan determinis, karena Rumi meyakini ada satu bentuk determinis yang bisa diterima, yaitu determinisme cinta. Mengingatkan makna jabariyah untuk menunjukkan rintihan. Rintihan itu maksudnya kita lemah ya, bahwa semuanya itu adalah dalam naungan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, rintihan adalah dalil ketidakberdayaan kami. Makanya kata Rumi, rintihan itu adalah dalil bahwa kita tak berdaya, bahwa kita senantiasa bergantung. Rasa malu adalah dalil ikhtiar dan kehendak kami. Kenapa kita malu ya? Di situ bukti bahwa kita punya ikhtiar. Nah, kalau kita lihat bait syair ini tidak menafikan ikhtiar ya. Justru menegaskan ada dalil tentang bagaimana dalil bahwa kita ada ikhtiar ya. Salah satunya adalah rasa malu yang kita miliki. Jika tak ada perbuatan kehendak bebas, lalu rasa malu ini apa? Kan? Jika tak ada perbuatan kehendak bebas, lalu rasa malu ini apa? Dan untuk apa semua makna kepilauan, rasa malu dan rasa bersalah? Mengapa seorang guru mesti mewanti-wanti muridnya? Mengapa pikiran berpindah dari satu rancangan menuju rancangan lain? Itu semua bukti bahwa sebenarnya kita punya ikhtiar. Sekiranya kau berkata, sebenarnya orang itu lalai dari determinis, seperti rembulan ilahi yang tertutupi di balik awan. Jadi mungkin ada kritikan, sebenarnya itu sedang lalai dari satu bentuk determinis. Yang ini menjelaskan bahwa semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seperti yang kita jelaskan di sini adalah yang bermain adalah kesadaran seseorang. Jadi ada kesadaran seperti kesadaran Rasulullah, seperti dalam bait syair ini yang menjelaskan kesadaran Rasulullah telah menyatu dengan kesadaran ilahi, maksudnya diri Rasulullah sudah memfanakan dirinya di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, makanya yang ada hanya iradah ilahi. Iradah hamba telah sirna. Tapi bagi kita ini tidak berlaku karena kita masih memiliki ego. Terima kasih banyak, selamat berbuka puasa. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan berkomentar dan bertanya di kolom YouTube kami. Kami akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.